Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan terkait orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Ketika seseorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, itu kita sudah menyebutkan ini terbagi kepada dua kelompok. Orang yang mengatakan dirinya muslim ataupun Islam, ini terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan dirinya seorang muslim, tetapi begitu turun perintah mereka berpaling, yaitu tidak ada amalan, dinamakan dengan munafik. Mengaku sebagai Islam, mengharapkan turunnya ayat berkaitan dengan perang, begitu turun mereka berpaling. Ini munafik. Ada yang ketika dia mengaku sebagai muslim, agamanya Islam, dan dia benar-benar beramal dengan perintah Islam, ini mukmin. Betul-betul leh pegah rogi Islam, renayat salat ke salat. Pegah roh Islam, datang perintah puasa, dia berpuasa. Pegah roh Islam, diharamkan riba, dia mengharamkan riba. Pegah roh Islam, diharamkan ikhtilat, dia mengharamkan ikhtilat. Benar-benar dia mengamalkan. Ini yang membedakan keduanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini perbedaannya di mana? Amal. Ini yang membedakan antara mukmin dengan munafik. Ada amal oleh orang-orang mukmin ketika dia telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Nyan resikonya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal coba kita bayangkan, tamang Islam cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadah rasulullah, kabeh kadang Islam tak selesai. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu cukup berat. Orang kafir Quraisy dahulu itu benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah itu. Maka ketika diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan. Risiko cukup raya mereka kata ucapkan la ilaha illallah. Bila kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, keaman dia, tak selesai. Risiko cukup besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika. Sekuat apapun keimanan seseorang ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam perintah ataupun larangan dia pasti akan tergelincir. Mandum dayo, tidak ada seorang pun yang dia akan selamat dari kesalahan. Hana orang maksum yang dia tidak pernah melakukan kesalahannya, hana. Beta bayangkan ledanya umalun le tak dosa, ngoknyan tajak dalam ke doa bangoknya ngoknyan sang hana gupuput kesalahan. Hana mandum bersalah daya. Mandum berdosa. Makanya Allah mengatakan wastaghfir li dzambika.
Ya, mohon ampun atas dosa yang engkau lakukan. Walil mu'minin wal mu'minat, dan juga mohon ampun untuk laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Lalu Allah menceritakan contoh konkret, ya, di antara orang munafik dengan orang mukmin. Allah mengatakan wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, mengapa tidak diturunkan satu surah, yaitu satu ayat ataupun satu surah yang memerintahkan untuk berperang, berjihad. Jihad, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sarwatu sanamihi. Dalam syariat Rasulullah mengatakan puncak dari ibadah itu adalah jihad. Ya, karena jihad itu bukan hanya mengeluarkan harta, tetapi jihad itu bahkan kita rela nyawa kita itu hilang. Yang puncak paling tinggi dalam ibadah. Maka orang-orang yang beriman mengatakan, laula nuzilat surah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal mauti fa aula lahum. Lalu Allah mengatakan, maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yang dzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Allah mengatakan mereka akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Cukup ya orang munafik. Kita bisa melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika terjadinya perang Uhud, ya, itu cukup banyak orang-orang munafik yang pulang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua tahap. Tahapan pertama, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Sebagaimana mengatakan kaum Musa mengatakan kepada Musa, "Pergi engkau dan Tuhanmu untuk berperang. Kami tinggal aja di sini." Tidak pergi orang munafik. Kemudian ada yang keluar. Begitu hampir sampai ke medan perang, cukup banyak dari mereka kembali. Tidak ikut. Mereka benar-benar takut dengan kematian yang akan mendatangi mereka ketika mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang orang munafik itu, mereka sangat takut. Fa'aula lahum, maka Allah katakan kecelakaan bagi mereka. Maka Allah di dalam ayat lainnya, di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, jangan berjihad, tahan dirimu, tegakkan salat, keluarkan zakat. Tetapi Allah mengatakan, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah. Yang dalam jelas deh. Ya, orang jaga musam-musam. Nah, yang sembahyang juga pada orang munafik, mereka juga melaksanakan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka melaksanakan salat untuk memperlihat kepada manusia. Yang aman mana sembahyang, dia sembahyang. Walaupun orang munafik melaksanakan salat. Sedekah, itu bid orang munafik.
supaya orang lain mengetahui mereka mengeluarkan sedekah. Kemudian orang mukmin yang tidak mampu mengeluarkan sedekah mereka ejek. Nah, orang mukmin yang gasin haid tebit sedekah dingejek oleh orang-orang munafik. Karena hanya urusan dengan ejak mantang puput selesai. Tetapi begitu turun ayat berkaitan dengan qital, berkaitan dengan jihad, mereka itu takut kepada manusia melebihi takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana ya takut mati. Itu orang munafik. Orang beriman tidak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap taat. Mereka tetap mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu mereka. Yang orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang prinsip orang munafik ini sangat jelas, ya, berkaitan dengan qital, berkaitan dengan jihad. Kalau orang munafik yang tak jelas jihad hanya sangat mengerikan, sangat kejam Islam ini. Ini perkataan orang-orang munafik. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad itu tidak boleh dilakukan serampangan. Ken ya cok bom, ya bom ken yang bukan itu yang diperintahkan dalam syariat. Jihad itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilewati. Ada seorang pemimpin yang memimpin dan ada metode-metode, cara-cara yang dilakukan sehingga jihad itu sesuai dengan syariat. Ya, harus dipelajari. Ya, memang seseorang itu benar-benar melaksanakan syariat Allah, maka dia harus benar-benar mengikuti pola syariat Allah yang telah Allah tetapkan. Hanya dengan hawa nafsu. Ya, kan banda pegah jihad, malun semangat lewat orang kafir ataupun orang Cina hino tak bohong lidahnya. Ini bukan. Ya, bukan itu syariat jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ta'atun wa qaulun ma'ruf. Fa idza azamal amr falau sadaqullah lakana khairal lahum. Ya, taat dan mengucapkan perkataan yang baik. Yang harus kita. Apapun syariat Allah, kita ta'atun wa qaulun ma'ruf. Harus taat. Pemantang syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun ketika Allah memerintahkan ataupun menetapkan syariat kita tidak mampu melakukannya ataupun Allah ingin mempersulit kita yang hana syariat. Anggap yang mempersulitnya kan syariat. Syariat Allah itu tidak datang untuk mempersulit kita. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala itu datang untuk mempermudah kehidupan kita dan mengatur seluruh kehidupan kita dengan sempurna. Yang syariat. Hana syariat yang mempersulit. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan kepada kalian dan Allah tidak ingin mempersulit. Maka hana cerita ada pegah syariat hana mampu dah lakukan, belum baru mampu lakukan hana. Syariat itu semuanya mampu kita lakukan. Karena memang mudah. Ya, kita saja mungkin yang tidak memahami bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menganggap syariat itu sulit. Mudah syariat itu. Maka kita hanya mengatakan ta'atun, taat. Wa qaulun ma'ruf, dan mengucapkan perkataan yang baik. Fa idza azamal amr, apabila telah tetap perintah, ya, di dalam ayat ini berkaitan dengan perang, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan ayat sebelumnya, apabila telah ditetapkan perintah perang, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Tapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ya, namanya orang kabuto syariat yang kita sudah menyampaikan jihad itu hukum dasar, itu bukan fardu ain. Ya, tetapi ada tempat-tempat jihad itu berubah menjadi fardu ain. Maka ketika sudah ditunjuk oleh amir, ditunjuk oleh pemimpin untuk keluar berjihad, tidak ada pilihan bagi kita. Hanali cara jitlum, ya, mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam syariat.
ataupun jihad difa', itu jihad menahan diri. Ketika ada orang kafir yang menyerang negara kita, maka kita harus mempertahankan diri. Jihad difa' itu wajib, tidak ada khilaf di dalam permasalahan ini. Ya, tetapi jihad tolak, kita keluar untuk menyerang negara kafir, ya, pemimpin memerintahkan, ya, kita keluar meyahana getenyok oleh pemimpin, maka kita tidak jatuh ke dalam fardu ain. Nah, dayo hana ge gendron payah debit, ana payah ikut. Mereka laki ikut, maka itu sudah menjadi fardu ain bagi kita, kita tidak boleh keluar darinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau ikut perintah syariat. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini orang kafir, ya, orang munafik dalam beragama. Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, wa in tawallaitum, kemudian kamu menjadi pemimpin, antufsidu fil ard, kamu akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan, itu memutuskan tali silaturahim. Nyo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nyo sifat orang munafik, ya, sifat orang kafir yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, ketika mereka tidak mau ikut perang, ya, apakah mereka berfikir mereka kemudian akan menguasai, menjadi pemimpin? Ketika mereka menjadi pemimpin, maka mereka kembali kepada tabiat dasar mereka. Pada tabiat orang kafir dan orang munafik itu mereka melakukan kerusakan dan memutuskan tali silaturahim. Yang orang munafik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering menyampaikan, kita bayangkan syariatnya yang orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kan, syariat Islam, tapi pengamalan kita kepada Islam itu kiban yang amalkan Islam orang. Islam ketika datang dahulu, ya, Islam ini agama danyo watepun hatruk zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ada suku Aus di Madinah, suku Khazraj. Ya, ini di Madinah disatukan oleh Islam. Jadi apa? Ansar. Kemudian datang orang-orang mukmin, orang-orang muslim dari Mekah berhijrah ke Madinah, dinamakan dengan muhajirin. Kemudian orang muhajirin dan ansar kembali disatukan. Islam itu datang menyatukan kaum muslimin. Maka menyauranyo tak amalkan Islam berpecah belah, berarti hana betul Islam nayo. Gimana cara tak amalkan Islam tapi karu nayo. Padahal Islam ketika datang itu menyatukan. Yang memecahkan adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, ya, dengan tegas menyebutkan ketika mereka berpaling tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa jihad, lalu apabila mereka menguasai, maka mereka akan melakukan kerusakan dan mereka akan memutuskan tali silaturahim. Meperang dalam lagi zaman. Kan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wazkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ya, ingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian dahulu ketika kalian saling bermusuhan, kemudian fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Itu nikmat yang tidak mampu dibayar. Ya, tanya tapi kiban orang jamaah diakan oleh Allah. Masjid tanya mungkin li sembahyang assalamualaikum tak engan samping saboh himum dah sembahyang guna.
Imam sabar dah sembahyang. Menanda bersalim Assalamualaikum yang kena awak danyo. Kiban kena awak danyo Allah. Sembahyang danyo sapat, imam sabar. Kiban yang kena awak danyo. Menanda debit merempak bab pintu saling bah muka. Pakan yang kena awak danyo. Kiban kena awak danyo. Kita Islam atau bukan? Ya, syariat Allah ini datang itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah kita. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk saling berpecah belah. Mandum ayat dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bersatu. Maka putra yang dah ikut dia dah, kami sunnah mengikuti sahabat, mengikuti ini. Leh sembahyang karu dah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memutuskan tali silaturahim ini satu dosa yang cukup besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ma min dzambin ahra ayu ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma ma yudakhiru li sahibihi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu pun dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasan untuk pelaku dosa tersebut di dunia, kemudian di akhirat dia disiapkan azab yang cukup pedih, kecuali al-baghyu wa qati'atur rahim, ya, melampaui batas terhadap saudaranya dan memutuskan tali silaturahim. Yang hana cara orang muslim, ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas. Ini perbuatan orang munafik ataupun ini perbuatan orang kafir. Ini kan contoh danyonya. Dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Ya, orang yang bunuh, yang dia melakukan kerusakan, memutuskan tali silaturahim, mereka tidak mau tunduk kepada syariat, Allah katakan mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, dan ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'ma absarahum, dan mata mereka itu dibutakan oleh Allah. Nyo resiko jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saboh syariat yang kita jauhkan diri darinya. Ya, tren syariat benar, syariat Allah. Ya, tadi kita sebutkan jihad sebagai contoh yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat tadi. Dia menolak syariat ini, ditolak. Maka ketika dia menjauhkan diri dari satu syariat, dia akan jauh dari syariat-syariat lainnya. Tanya kita contoh. Ya, bunuh. Syariat kita ini satu contoh mantan. Syariat nayo adalah menyatukan. Kemudian tanya putus tali silaturahim. Padumboh syariat gadah ketika putus tali silaturahim bunuh. Merempak saudara danyo hendak tem lebih salam, gak ada dalam syariat. Padahal bisalum itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit hendak tetem dia jenguk, karena musuh danyo dah anggap kena awak danyo hendak jenguk sakit, gak ada dalam syariat. Meninggal orang muslim senang danyo, oh alhamdulillah kamati higamnya, bahagia danyo, gak ada dalam syariat Allah, hana raja Allah. Maka cukup banyak syariat, ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala ketika satu dia memutuskan diri darinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari hidayah. Nya resiko jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tetapi sebaliknya, ketika syariat Allah Subhanahu wa taala itu datang di depan mata kita dan kita memaksakan diri untuk mengikuti syariat tersebut, kita akan mudah mengikuti syariat-syariat setelahnya. Maka Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat kami, maka kami akan berikan hidayah untuk mereka. Yang mudah mandum lain dah bubul.
Beci teruk sabah syariat, Allahnya tagai. Tak peremeh tidak kita laksanakan teruk syariat kedua. Lagi salam saya. Allahnya tagai. Punama. Tinggalkan lo. Teruk syariat ketiga lo, dia tak ke mata tu yang harus kita lakukan. Allah lo. Langsung kita makin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala setiap mengatakan kepada kita ya tentang hidayah, Allah selalu mengatakan Allah tidak pernah zalim kepada kita. Kan Allah dia pilih nyoro pubutnya hana. Tapi tayo menjauhkan diri dari syariat itu dengan cara satu persatu syariat Allah Subhanahu wa taala tidak kita laksanakan. Maka Rasulullah mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalka akhaka biwajhin talib. Itu kalian tidak boleh meremehkan kebaikan. Anjir remehkan sama sekali, walaupun hanya tersenyum kepada saudaramu ketika engkau bertemu dengannya. Itu yang paling ubit guys, senyum guys. Hang gebi remehkan, payah senyum. Ya ketika bertemu dengan saudara kita. Itu resikonya. Maka maino tak senyum hendak tim sabah syariat perintah. Ya, Rasulullah mengatakan tabassumika fi wajhi akhik sadaqah. Engkau tersenyum kepada wajah saudaramu itu satu sedekah. Tanya dah pergi uhroh darinya. Untuk syariat-syariat setelahnya kita tidak akan mampu untuk melakukan. Pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini penyebab utama dan ini sudah kita sampaikan. Penyebabnya adalah kita tidak mau mentadabburi Al-Quran. Asal Al-Quran hanya tak amalkan. Tak orang semayang, puasa, akhlak hancur, bro. Karena memang dia hanya melaksanakan itu sebagai rutinitas, melaksanakan itu hanya sebagai ritual, ya, tetapi dia tidak melaksanakan itu dengan hati yang benar-benar untuk melaksanakannya. Itu harus memahami isi Al-Quran. Rasulullah yang Mbak Aisyah kiban akhlak Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Quran akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini berhubung kita di bulan Syawal, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dikatakan oleh para ulama adalah bulan Al-Quran. Ya, bulan Sya'ban ini bulan Al-Quran. Bulan yang seorang mukmin itu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Para salaf dahulu ketika masuk bulan Sya'ban itu mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka dan mereka menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Mandum sibuk dengan Al-Quran dimulai dari bulan Sya'ban. Nah, biasa tapreh bulan Ramadan. Ya, bak malam pun Ramadan, umumnya kaitan target 50 juz 50 malam. Si urus dah ida baca ni kan. Ha ile. Karena baru tak nak mulai. Tidak mampu kita. Para salaf dahulu di bulan Sya'ban itu mereka sudah menyibukkan diri dengan Al-Quran. Katanya harus mencontohi. Ya, dimulai kita Al-Quran itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan untuk piyo-piyo jin. Bedanya pajan dah baca Al-Quran, pada umumnya sang kana jin yang tubuhnya kah baca Quran. Adapun pram lewat tawa dari rumah ataupun tawa dari tempat lain, tawa rumah support bacut meram ibadah boleh dia anggap dia tanya umumnya najin kah baca Al-Quran. Enak lagi batas baca Al-Quran dia. Ya. Enggak apa-apa. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ya dengan tegas Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka itu sudah dikunci.
Ada pilihan itu dua. Ya, ketika Al-Quran itu dibacakan, apakah kita mentadabburinya ataupun hati kita itu sudah dikunci. Maka orang yang membaca Al-Quran tanpa mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya, berarti hatinya itu sudah dikunci oleh Allah. Ana kibanjara tanah muhudib di dunia, Al-Quran itu menjadi petunjuk kita, ya, Al-Quran itu menjadi pedoman kita, tetapi isi Al-Quran tidak kita ketahui. Ana ada puasa Al-Quran ya. Kibanjara tanah muhudib di dunia. Bagaimana kita mencari keselamatan ketika kita sangat jauh dari isi-isi Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita pedoman bahwasanya Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatan kewajibannya kepada kita. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu muta'abbud bitilawatihi, yaitu turun supaya kita bisa mendapatkan pahala dari membacanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyatadabbaru ayatihi, supaya kita bisa mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lina'malu bihi, supaya kita dapat beramal dengannya. Nyo leheboh tingkatan dari Al-Quran. Nah, ini mungkin sudah kita sampaikan di mukaddimah ketika kita menyampaikan tentang tafsir. Ya, tanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uranyo mungkin juz lehepluh mentang nyan galom tak kuasai ayat-ayat per ayat yang ada di dalamnya. Kibancara lehepluh juz Al-Quran. Pajan dan pabeh wate untuk kita mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini sangat dibutuhkan, ya, dimulai di bulan Sya'ban ini, bulannya Al-Quran, bulan yang para salaf dahulu menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan kita juga harus menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya, satu halaman mandang siuro. Coba kita baca satu halaman per hari, ya, kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita sedikit menyampaikan, ya, terkait dengan bulan Sya'ban, ya, berhubung ayat ini. Jadi kita jadikan dasar bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban ini memiliki kemuliaan-kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang bulan Sya'ban, dzakasyar yaghfilu an-nasu an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang itu lalai tentangnya. Ia tanya tua tentang agungnya bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban Rasulullah katakan bainar Rajab wa Ramadan. Karena posisi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab yang orang enggak agungkan. Ayo di Aceh dumna bulan Rajab kita agungkan. Kenapa memang agung bulan Rajab itu? Bulan Rajab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia adalah salah satu dari bulan haram. Itu 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan haram, Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum fihinna. Kalian tidak boleh menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memang bulan yang kita tunggu-tunggu untuk kita memanen kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tapi kita lupa tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menaikkan amalan kita ke langit. Ya, tanya GPI amalan tu per hari, ya, setiap salat asar GPI amalan tanya ulangit. Kemudian per minggu, setiap hari Kamis amalan kita dibawa naik ke langit. Kemudian setiap bulan Sya'ban amalan kita juga dibawa naik ke langit. Dalam satu riwayat juga disebutkan ketika malam Lailatul Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir
hambanya. Maka ini 3 waktu yang Allah menaikkan amalan kita ke langit, itu uro setiap hari setelah salat asar, ya, setiap minggu di setiap hari Kamis, dan setiap bulan Sya'ban. Coba kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap amalan itu dibawa naik ke langit, itu beliau selalu dalam keadaan berpuasa. Furohameh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena hari itu amalan dibawa naik ke langit. Kemudian bab bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan amalan ke langit. Nah, terkait puasa Sya'ban, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, beliau paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya, bahkan Aisyah Ummuna mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Itu beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu 1 bulan penuh. Dalam riwayat lain beliau menyebutkan ada hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi secara umum bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di dalamnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, terkait puasa Sya'ban, idzan tasafa Sya'ban, apabila bulan Sya'ban itu sudah memasuki setengah ke-15 dari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka kalian tidak boleh berpuasa. Ini bagi orang yang dia tidak berpuasa di 15 pertama dari bulan Sya'ban, maka dia tidak boleh lagi berpuasa di 15 akhir dari bulan Sya'ban. Ya, tengok orangnya padum Sya'ban ya. 12. Nah, menyena rencana puasa di 15 terakhir dari Sya'ban, maka kita harus berpuasa di 12, 13, 14 ya, ataupun 12 racok ilaih, untuk membuka peluang berpuasa di 15 terakhir. Maka tidak boleh lagi berpuasa di 15 terakhir bagi orang yang tidak berpuasa di 15 pertama. Ini kecuali bagi orang yang belum melaksanakan mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Ya, memang betul-betul hanaga qadha alam, maka dia harus mengqadha walaupun di 15 terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kebiasaan ketika memasuki nisfu Sya'ban itu kita menyiapkan amalan-amalan khusus ataupun kita menyiapkan ibadah-ibadah khusus. Malam nisfu Sya'ban ini para ulama kita berikhtilaf pendapat apakah dia memiliki kemuliaan ataupun tidak. Karena mereka berkhilaf pendapat itu terkait ikhtilaf mereka tentang kedudukan hadis malam nisfu Sya'ban. Sebagian para ulama mengatakan hadis tersebut hasan, dan sebagian yang lainnya mendhaifkan hadis malam nisfu Sya'ban. Ya, ulama terkenal Syekh Al-Albani itu bahkan menghasankan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idzan tasafa Sya'ban, apabila Sya'ban berada di pertengahan, ya, innallah ittala'a ala abdihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat kepada hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengampuni seluruh hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu apapun, illa masyahid, kecuali orang yang dia bermusuhan dengan saudaranya, yang hana merempuk ampunan. Ya, bab malam nisfu Sya'ban, Syekh Al-Albani itu menghasankan hadis tersebut, Ibnu Taimiyah menghasankan hadis tersebut. Ya, maka para ulama kita sebagian mengatakan malam nisfu Sya'ban itu memiliki kemuliaan, sebagian yang lainnya mengatakan tidak, karena mereka melemahkan hadis malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun para ulama yang mensahihkan ataupun menghasankan kedudukan hadis malam nisfu Sya'ban, tetapi mereka mengatakan tidak ada ibadah yang dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Kedudukannya sama seperti malam lainnya.
tetapi Allah mengampuni hamba-hambanya di malam tersebut tanpa memerintahkan mereka dengan ibadah khusus. Hanya ibadah khusus pada waktu malam, ya, walaupun salat tasbih, ya, salat tasbih ini salat yang diperbanyak tasbih di dalamnya. Diriwayatkan oleh Abbas, ya, salat tasbih ini para ulama kita juga berkhilaf pendapat. Ada di antara mereka yang mensahihkan derajat salat tasbih dan mereka mengatakan salat tasbih itu dilaksanakan sekali seumur hidup apabila mampu untuk melaksanakannya, tapi tidak dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian juga sama dengan harinya. Siang hari dari nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban itu tidak diperintahkan puasa. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang perintah puasa pada 15 hari dari bulan Sya'ban. Tetapi, ya, orang yang berpuasa putih dilaksanakan di 13, 14 dan 15 dari bulan Sya'ban, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Ataupun puasa Sya'ban bertepatan dengan hari Senin ataupun hari Khamis, dia berpuasa pada hari itu atas nama puasa Senin ataupun puasa Khamis. Ataupun bagi orang yang berpuasa Daud, ketika masuk 15 Sya'ban pas giliran dia berpuasa, maka dia juga berpuasa pada hari itu. Ya, tidak ada ibadah khusus yang dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban, juga tidak ada ibadah khusus yang dikhususkan pada hari nisfu Sya'ban. Tetapi apakah malam itu memiliki kemuliaan ataupun tidak, para ulama kita berikhtilaf pendapat. Ya, karena mereka berikhtilaf pendapat tentang hadis kedudukan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita harus sudah mempersiapkan diri untuk itu. Kita mulai berpuasa, ya, mulai membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, apalagi ayat tadi menjadi penggugah bagi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengunci hati kita. Itu kita tidak dapat melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada di depan mata kita. Wallahu taala a'lam. Nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.